Hidup itu perlu uang dan harus pakai uang. Kita lihat ceramahnya bersama Ustadz Akri. Bahkan manusia berharga di dunia kalau megang, biar paham itu suami ibu. Jadi kalau punya suami itu ngomel mulu dia nggak paham, ya kan? Pengen sarapan enak nggak disiapin, berarti kan bukan salah istri, karena ngasih duitnya dikit. Kalau kira-kira pagi dikasih 10 juta, komplit nggak sarapan? Makan siang enak nggak kalau dikasih lagi siang 10 juta? 20 udah. Ini malam kalau suami paham, kita istri tidur masih miring aja. Jam 7, jam 8, jam 10 masih miring aja dah. Kira-kira kalau dikasih 10 juta masih miring nggak? Bertantang. Jadi kalau orang bilang, emang mati bawa duit, tapi butuh duit. Benar. Itu dari hari pertama sampai ke-7 emang nggak pakai duit. Itu nguburin gali kubur sekarang pakai duit nggak? Semuanya juga butuh. Mudah-mudahan yang pulang dari sini banyak. Itu aja dulu. Wajib. Ceramah lucu tentang ibu-ibu yang mau mengaji. Ngaji bener banget, ngaji bener banget depan ustazah nggak bergerak 3 jam. Biar dikata tawadu. Umur di atas 50 begitu diri aja. Pinggang bunyi dekat. Biasa aja kali. Mentang-mentang saya mau ngaji, masya Allah, subhanallah. Ya biasa kan itu. Bajunya bagus, ceragamnya cakep gitu. Mau kemana ya Allah ngaji subhanallah. Gaya, iya, kelihatannya gitu kayak bener banget gitu. Ada orang begitu. Makanya saya kalau ceramah sih belak-belakan aja, emang saya pakai kain doang. Saya pakai aja, udah lemangnya. Panitia nggak pernah nanya ada dalamannya apa kagak. Iya maksudnya nggak sosokan. Nggak sosokan, saya mah terang-terangan aja tuh. Reni, iya itu teman saya, sahabat saya zaman Sanawiyah, dia paham banget kelakuan saya. Mau dikata bener banget juga nggak jelas. Mau dikata bangor banget juga yang begitu-begitu aja. Ceramah lucu dari Ustadz Akri untuk para ibu-ibu. Ya, pintarnya ibu-ibu itu sulit dipahamin sama suami, sama bapak-bapak. Ya bu, padahal mah nggak usah pakai ngomong, kasih aja duit beres tuh, bener. Jangan pakai ditanya buat beli apa. Itu kan yang nyautinnya males. Ya, orang banyakan kurangnya. Ya. Ada sisanya, bukan lagi ditambahin, ada ditanya lagi, emang ngapain habis. Itu tuh makin gede kan ya. Makanya suami yang paham, dia nerima masalah dan ngalah. Jangan diajakin ngomong banyak-banyak bini mah. Bener. Ahli zikir nih duduk, habis subuh berduha. Dia zikir, itu bininya di belakang bukan nungguin zikirnya. Kapan belanja? Jadi yang ditungguin bini di belakang itu bukan subhanallah, subhanallah. Bukan, beruan, mau ke pasar, beruan, mau belanja. Gak semua orang akan suka pada diri kita. Ya kita lihat ceramahnya. Yang nggak demen gitu kan, nggak semuanya nih, ada yang demen, ada yang miring-miring mah gedeg gitu ada. Hidup harus begitu ibu. Ini ada berapa orang nih, ada 200 orang, apa semuanya demen sama saya? Enggak. Ada yang udah amit-amit najis. Kelihatan dari mukanya juga kelihatan. Orang bisa ngelihat duren manis apa kagak, nggak perlu dicolok ibu, dilihatin aja begitu. Ya, alhamdulillah, sampai kotok nih. Yang dibuka aja kagak tahu dia manis apa kagak, apalagi yang dipelototin dari luar. Ya itu namanya yang makan duren tolol. Yang paling pintar itu ibu-ibu. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Akri. Semuanya paling pintar tuh ibu-ibu. Jadi kadang-kadang saya nolak kalau di surga nanti kebanyakan kaum perempuan, saya nolak secara pribadi, bukan secara agama. Saya nolak karena ibu-ibu yang paling pintar, harusnya di surga semuanya ibu-ibu. Pengajian belum mulai, ibu-ibu udah datang. Benar. Buku saja belum datang, dia udah mandi dari kaca. Baju yang mana? Ini baju yang mana? Bapak-bapak mah pengajian udah mulai masih di pinggir jalan berduk. Ya. Ini maaf, ini protes saya, jangan sampai viral. Saya sangkanya saya alirannya beda lagi. Enggak, kalau ceramah tuh nggak mau sih gosip atau ngebully orang, nggak mau sebetulnya. Mengkata emak saya, lu jangan jadi orang lain. Makanya saya ceramahnya begini aja. Orang bilang alah pelawak, emang ilmunya apa? Biarin, penting kan laku gua. Mahal. Ingat, kalau mau sholat Idul Adha, jangan makan dulu sampai sesudah sholat Idul Adha.
sebelum makan apa-apa, karena dari subuh sampai ke sholat Idul Adha nggak makan apa-apa. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha nggak ada makan apa-apa. Betul Pak Ustadz, saya setiap tahun begitu Idul Adha, dari subuh sampai ke sholat nggak ada makan apa-apa. Kata istrinya dari belakang, memang nggak makan tapi 3 batang. Maksudnya nggak ada makan apapun. Lalu kemudian dagingnya paling bagus bagikan. Oh, saya mau mengamalkan ini yang Pak Ustadz, saya nggak mau dagingnya. Wah, datang anak-anak muda panitia nyerahkan kurban. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ada 2 kupon untuk Pak Haji. 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai warga masyarakat. Saya nggak mau kupon. Serius nih Pak, dagingnya aja kirim. Ini ceramah tentang waktu puasa Arafah. Kita lihat ceramahnya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Kan, bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 atau 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Ya, yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Misal sekarang di Saudi, misal mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi, misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu, misal saja. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini ya, karena zona itu bisa berbeda Pak ya, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh ya, tidak terlampau dekat yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Afdolnya berkurban kambing atau domba? Afdolnya kambing. Afdolnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkurban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh. Karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah. Gitu kan? Afdal atau mufaddal. Lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, 30 kilo besar. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal artinya lebih besar pahalanya, karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor, yaitu 65 ekor, gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW, itu lebih afdal. Jangan lakukan ini ketika kita ingin berkurban. Kurban, tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai disembelih hewannya. Ya, sampai disembelih hewannya. Memang ada yang berpendapat hewan kurban, tapi saya tidak, mohon maaf, tidak condong pada pendapat ini. Yang lebih kuat itu jangan potong kuku dan rambut yang melekat pada orang yang akan berkurban ya. Dalil hadis Muslim, jadi yang ke-7, kemudian di nomor hadis 1977, paling kanan sebelah atas dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahalla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a." Kalau ada seorang di antara Anda ingin berkurban, kemudian tiba awal Dzulhijjah, sudah siap dengan hewan kurbannya. Jadi teman-teman sudah siap, sudah beli nih, sudah bayar. Maka jangan sentuh, jangan potong semua rambut yang melekat pada tubuhnya dari rambut sampai bagian bawah plus kuku. Ya, jangan disentuh sampai hewan kurban disembelih. Begitu selesai, terus berdoa tadi, baru kemudian kita boleh cukup. Ini sedikit ceramah tentang makna Idul Adha. Idul Adha itu dari kata Id itu kembali banyak nikmat atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adha ini banyak yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelihan kurban, disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat menjelma sebagai manusia dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya silahkan, asal kamu melantunkan kalimat tasbih. Terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu. Bisa minta tambahan kambing? Ya, sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun kalau demi Allah saya kurbankan.